Adek, abang, ada apa ini? Hah? Itu abangnya ngerebut remote-nya, Pak. Udah. Adek, abang jangan bertengkar. Papa sedih kalau ngeliat adek dan abang tidak saling menyayangi. Udah ya, adek? Adek, abang, ini udah jam 9. Saatnya kita ibadah. Oh iya, hari ini temanya pas buat adik dan abang. Apa temanya, Pak? Temanya sahabat memberi damai. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang membawa damai. Ayo kita ibadah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sudah siap mau ibadah? Pasti dong Tante Lisya. Tante Ririn, tadi ada yang bertengkar loh. Kenapa mereka bertengkar? Mereka tadi berebut remote TV Tante Lisya. Karena berebut akhirnya jadi bertengkar. Ya ampun. Adik-adik di rumah ada juga yang pernah bertengkar dengan kakak atau adiknya. Misalnya karena rebutan tadi remote TV atau mungkin rebutan apa Tante Lisya? Mainan atau gadget ya Tante? Handphone karena mau main game. Iya. Ada? Gimana rasanya? Wah pasti nggak enak ya? Iya. Nggak enak Tante Lisya karena pasti nggak ada damai ya. Mendingan kita berdamai biar kita semua sukacita. Karena Tuhan sudah kasih kita sukacita, Tante Ririn. Betul. Sukacita yang mengalir dalam kita. Seperti pujian ini, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Itu Tante Ririn. Kita ajak adik-adik bernyanyi Tante Lisya Yuk, ya. ayo. Yuk adik-adik berdiri ada gerakannya loh. Iya, semangat ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanku, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang berkuasa, cintaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Iya, kita bersyukur punya Tuhan yang memberikan kita sukacita setiap hari. Betul. Iya, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, Tante Ririn. Iya, seperti lagu tadi kan Tante, karena Tuhan sudah memberi kita sukacita, kita juga ya mau bersukacita terus. Iya. Kita mau berdoa ya Tante. Iya, kita mau berdoa adik-adik. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami semua sudah Tuhan sertai dari malam sampai pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah bersama di ibadah anak ini. Meskipun kami masih terpisah, tapi kami boleh Tuhan kumpulkan melalui ibadah ini. Tuhan, saat ini kami mohon Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh semangat memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Tante Lisya, seperti lagu tadi, kita maunya bersyukur ya karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu memberi kita kasih dan damai sukacita ya Tante Lisya. Iya. Karena kita sudah menerima sukacita dari Tuhan, kita juga mau menyatakan sukacita itu dengan menyatakan kasih kita kepada anggota keluarga kita. Siapa aja Tante Lisya? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, Iya. siapa saja yang ada di Teman? sekitar kita. Ada teman-teman, Iya. ada om tante, Om tante, Iya. oma opa, karena kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Keluarga di dalam Tuhan hendaknya saling menyatakan kasih. Seperti ada lagunya nih, Ku Apa Cinta lagunya? Keluarga Tuhan. Baik, kita Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Pakai gerakan ya tante. Ya. Keluarga di dalam Tuhan sangat senang kalau kita mau saling mengasihi. Kita bisa menjadi sahabat untuk kakak dan adik kita, juga untuk mama dan papa ya Tante Lisya. Iya. Sahabat yang membawa damai, bukan membawa pertengkaran. Iya, nggak enak ya tante Riri kalau Iya. bertengkar. Gimana sih Tante Lisya caranya kita membawa damai? Kita mau menggunakan anggota tubuh kita untuk menyayangi. Oh, misalnya mulut ya Tante, Iya, mulut, nggak marah-marah, nggak marah-marah. ya nggak ngomel-ngomel ya Iya, Tante, nggak mengejek, menghina. mengejek. Atau tangan Tante Lisya gimana? Tangan nggak boleh memukul. Oh, nggak pakai untuk mukul kakak atau Lebih baik adiknya. memeluk. Betul, sayang ya Tante, Iya, peluk kakak sayang. atau adiknya, mama, papa. Kalau kaki Tante Lisya, Kaki untuk berjalan atau oh jalan ya, membantu mama dong ambil Iya, sesuatu, tapi nggak iya. boleh kalau tendang. nggak Ah, boleh. tendang adik itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Kakak. Nah, ada lagunya loh adik-adik. Apa Tante Lisya? Hati-hati gunakan tangan. Ya, kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Pakai gerakan ya adik-adik. Yuk bangkit berdiri ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu.
berarti kita mau pakai seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan yang baik ya. Betul, mengasihi, Jangan. membawa damai, Tante. Nah, adik-adik di rumah, ada nggak yang tadi tuh masih belum hati-hati menggunakan mulut? Masih suka tadi tuh marahin, ngejek kakak atau adik, ya, atau menggunakan tangan, masih ada yang nggak suka pukul? Wah, gimana Tante? Iya, Pasti berarti bikin Tuhan sedih ya. kita mau memohon ampun dari Tuhan, kita mau doa pengakuan dosa Tante Ririn. Doa pengakuan dosa kita ini akan dibawakan oleh teman kita dari kelas AKC. Siapa ya? Siapa ya Kak Ririn? Namanya Sofia. Iya, Sophia. Oke. Sophia mau memimpin kita semua dalam doa adik-adik. Sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dengan kerendahan hati. Kami mengakui segala kesalahan kami yang telah kami perbuat dalam tertutur kata dan bertingkah laku yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan terkadang kami masih suka mengeluh, marah-marah, tidak taat, dan malas untuk membantu orang tua. Ajar kami untuk tidak melakukan kesalahan kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Sophia sudah memimpin doa pengakuan dosa kita. Semoga adik-adik yang di rumah juga yang rindu melayani hubungi om dan tantenya ya. Dan pasti menyenangkan hati Tuhan kalau kita selalu mau melayani Tante Ririn. Gitu. Kita kan tadi sudah berjanji menggunakan hati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Kita mau berjanji supaya anggota tubuh kita itu bisa membawa damai, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan kita selama bulan ini yang nggak berubah-berubah itu? Dari mana Tante? Dari Amsal 17 ayat 17. Ada gerakannya ya Tante Lisa? Iya, yuk kita pakai gerakan biar kita sama-sama ingat lagi yang sudah lupa. Ayo. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi yuk Tante. Siap. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah adik-adik, sekarang kita mau diteguhkan oleh firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Pendeta Yanu. Kita mau menyanyikan lagu Tuhan Siram Lagi. Yuk bangkit Gerakan berdiri. ya. Iya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, sekalipun kami tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kami saat ini boleh mengikuti kebaktian anak. Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati untuk mendengarkan cerita Alkitab, mendengarkan firman-Mu.
Tolong kami semua dalam kuasa Roh Kudus, kiranya kami dimampukan mengerti firman yang ditaburkan, dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati Pendeta Yanu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolonglah dia Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini apa ya? Ini bacaannya. Udah siap dengan Alkitab kan? Yuk. Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat 13. Di mana kejadian itu ya? Nah, ini di paling awal dari Alkitab adik-adik. Ya, Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat 13. Pak Pendeta bacakan ya untuk kalian ya. Begini cerita yang tertulis di Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot pun melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ceritanya jelas banget ya. Ada seorang yang bernama Abram. Nah, ada seorang lagi bernama Lot. Siapa Abram ini? Kalau runutkan dari hubungan darah, Abram ini pamannya Lot. Kalau di Batak tulang kali ya, kalau di Jawa Pak D. Nah, kira-kira seperti itu. Lot ini keponakannya. Ketika Abram dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya, maka Abram mengajak juga selain keluarganya juga Lot. Lalu berkelanalah mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, adik-adik, Abraham sangat kaya. Dikatakan di dalam Alkitab kita, ternaknya banyak, emasnya banyak, peraknya banyak. Lot juga. Lot dikatakan dia punya kemah, lalu juga lembu dan domba. Banyak. Apa yang terjadi kemudian? Karena mereka dua-dua banyak harta. Mereka juga banyak punya pesuruh.
ya, gembala-gembala yang menggembalakan kambing domba mereka. Nah, seringkali mereka menggembalakan domba bersama-sama. Tapi ketika kemudian gembala-gembala dari Abraham dombanya beranak, lalu juga gembala-gembala dari Lot dombanya beranak, mereka suka rebutan. Ini bukannya dombaku. Bukan, ini dombaku. Mereka rebutan adik-adik. Lalu terjadilah perkelahian. Kadang-kadang perkelahiannya sampai ngeri. Nah, melihat ini semua, Abraham mendapat laporan bahwa terjadi kejadian yang seperti itu. Dia sangat sedih. Dia tidak mau hubungannya dengan Lot keponakannya kemudian menjadi rusak. Lalu Lot dipanggil. Lot, keponakanku yang baik, aku tidak mau terjadi pertengkaran antara aku dan kamu. Aku tidak mau terjadi pertengkaran antara gembala-gembalamu dan gembala-gembalaku. Aku ingin hubungan kekeluargaan kita tetap baik. Apalah artinya harta? Lot, sekarang aku memberikan pilihan kepadamu supaya semuanya tetap baik. Bukankah negeri ini sangat luas? Kamu boleh memilih, kamu mau pergi kemana? Kalau kamu pergi ke kiri, aku akan pergi ke kanan. Kalau kamu pergi ke kanan, aku akan pergi ke kiri. Adik-adik, tahu nggak? Sikap Abraham ini sikap yang sangat bijak. Sikap yang penuh dengan kerendah hatian. Bayangkan seorang tua, katakanlah tulang atau Pak D, kepada keponakannya dia bilang dan memberikan kesempatan untuk memilih. Apa artinya? Abram mau berkorban. Abram tidak mementingkan dirinya sendiri. Abram memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada keponakannya itu untuk menjalani kehidupan yang baik menurut dia dan dibebaskan untuk memilih. Adik-adik, kira-kira gampang nggak ya kayak gitu? Tadi sudah lihat ya, ada kakak dan adik yang berkelahi rebutan remote. Nah, kalau semuanya nggak ada yang mau ngalah, pasti akan terjadi keributan. Tetapi kalau ada seseorang yang mau mengalah, bukan karena dia kalah, tetapi karena dia ingin supaya semuanya damai, tidak terjadi pertengkaran, supaya mama tidak sedih, pasti semua akan baik. Itu juga yang dilakukan oleh Abram. Abram memberikan kesempatan kepada Lot. Lot, kalau kamu pergi ke kanan, aku pergi ke kiri. Kalau kamu pergi ke kiri, aku pergi ke kanan. Adik-adik, Lot senang banget ketika mendapatkan kesempatan untuk memilih. Wow, oke. Lalu dia memandang semua daerah yang bisa dia pandang. Dia lihat di lembah Yordan hijau. Kenapa? Karena ada sungai subur. Lalu dia berpikir, wow, ini tanah yang keren. Kalau aku memilih ini, pasti hidupku akan terjamin. Nah, lalu Lot sengaja memilih lembah Yordan. Abram mendapat apa? Ya sisanya bukan yang di lembah Yordan. Tetapi apakah Abram kemudian kecewa? Tidak. Karena Abram lebih mementingkan hidup damai dengan Lot dan juga dengan seluruh keluarga. Tidak apa-apa. Karena orang yang mau damai harus berani berkorban. Itulah yang dilakukan oleh Abram. Ayo adik-adik, di dalam kehidupan adik-adik tentu banyak hal yang bisa memicu pertengkaran. Kalau kita semua sama-sama pengen menang, pasti yang terjadi adalah kekacauan. Tapi kalau ada yang berpikir bijak, lalu oke, kalau begitu biarlah dia melakukan ini dan aku akan melakukan itu. Pasti semuanya akan baik. Adik-adik, mari kita teladani Bapak Abram yang dengan kerendahan hati memberikan kesempatan kepada Lot supaya kehidupan mereka tetap
damai. Mari kita teladani Bapak Abraham yang dengan rela berkorban, tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi memberikan keleluasaan kepada Lot untuk menentukan masa depannya. Nah, yuk kita teladani Bapak Abraham. Supaya apa? Supaya tercipta kedamaian. Tuhan memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, ada satu ayat hafalan. Ayatnya bagus banget. Bagus banget. Ayatnya terambil dari Matius 5 ayat 9. Berapa? Apa? Injil apa? Betul, Matius. Lalu pasalnya 5. Ayatnya ayat 9. Ya, Matius 5 ayat 9. Apa yang dikatakan di sana? Yang dikatakan di sana adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sudah ketemu? Coba kita buka Matius 5 ayat 9 dan kita baca bersama-sama. Ya, Matius 5 ayat 9. Begini bunyinya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekarang ditutup Alkitabnya. Ya, udah ditutup semua. Sekali lagi bersama-sama Pak Pendeta ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadilah pembawa-pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman dan cerita Alkitab yang baru saja kami dengar. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi seperti Bapak Abraham. Tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan kedamaian. Bapak Abraham yang dengan rendah hati mau memberikan kesempatan kepada Lot untuk menentukan apa yang baik menurut Lot. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang tidak mau menang sendiri, tetapi mau mengalah, lebih mementingkan kedamaian dibandingkan kami bertahan, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang membawa damai di dalam kehidupan ini, sehingga kami disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, merawat, memelihara, dan membiayai sekolah kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan juga sukacita untuk menjalani kehidupan ini, dan pengharapan bahwa Tuhan senantiasa tetap memelihara kehidupan kami sebagai keluarga. Kami juga mau berdoa untuk studi kami Tuhan. Saat ini baru 2 minggu ini kami memasuki kelas yang baru. Tuhan, tolonglah kami agar dalam cara belajar yang baru ini dari rumah, kami boleh menjalaninya dengan baik dan dengan ketekunan, dengan kesungguhan, karena kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami dalam ketaatan kami menjadi anak-anak yang berprestasi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang dalam segala keterbatasan dan segala upaya tetap melangsungkan kebaktian anak dan melayani kami semua. Berkati mereka dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan mampukan mereka untuk tetap melayani dengan penuh semangat. Berkati pekerjaan mereka, berkati segala hal yang mereka lakukan di dalam kebaikan Tuhan.
Ampuni kami Tuhan jika di dalam kami melaksanakan kebaktian sekolah minggu ini, kebaktian anak ini, ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Kami menaikkan doa kami dengan penuh syukur, dengan penuh pengharapan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Dek, aku minta maaf ya tadi udah rambut remote-nya. Ade juga minta maaf ya bang, soalnya tadi Ade nggak mau gantian nonton. Nah gitu, Papa senang sekali anak-anak Papa mau jadi anak yang membawa damai bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Wow, hebat tadi. Bapak Abram itu dia siap berkorban. Dia memilih untuk mengalah. Luar biasa Tante Ririn. Betul Tante Lisya, kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya mau selalu membawa damai, mengasihi dan membawa damai untuk sekitar kita, orang-orang di sekitar kita Tante Lisya. Iya. Oh, lihat nggak Tante Lisya tadi, kakak dan adik yang bertengkar Iya. tadi, mereka akhirnya sudah berdamai Wah. loh dan saling kembali mengasihi ya, menyayangi. Iya, luar Pasti biasa. senang ya Tante Iya, Lisya Wah. kalau kita semua saling menyayangi, menyayangi, kita mengasihi. berdamai ya Tante Ririn. Betul. Nah, adik-adik di rumah juga mau ya mencontoh Bapak Abram yang mau mengalah kepada Bapak Lot ya. Iya. Nah, adik-adik di rumah juga nggak perlu lagi berantem hanya karena berebut apa Tante Lisya? Berebut mainan, Mainan, berebut gadget. makanan, gadget. Malah adik-adik harus memberi contoh nih ya. Boleh mempersilahkan untuk kakak atau adiknya Iya, pilih mengalah. dulu ya. Ambil dulu atau pilih dulu atau pakai dulu. Nah, seperti tadi Bapak Abram ya. Oke, ada lagunya loh adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan mau membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Tapi Tante, waktu kita menyanyikan itu, Mm-mm. kita lihat orang-orang sekitar kita. Kita katakan, ku bawa damai bagimu. Ya, Jadi kita cari nyanyi ya. sambil kita Nyatakan ya. iya, Betul. kepada orang-orang sekitar kita ya. Kalau di sampingnya ada kakaknya atau adiknya, kita katakan ya, ku bawa damai bagimu Bagimu. atau mama atau papa ya. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Hashtag Shalom. Afenu Shalom Aleichem, Afenu Shalom Aleichem, Afenu Shalom Aleichem, Afenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Iya, senangnya kalau kita mau membawa damai. Nah, adik-adik untuk aktivitas kita saat ini, bagi adik-adik AK, adik-adik bisa membuat bentuk hati ya dari kertas atau love ya. Bentuk hati ini nanti ditulis ayat hafalan kita. Masih Dari mana ingat? tadi? Dari mana? Dari mana? Matius 5 ayat 9. Adik-adik bisa tulis ayat hafalannya atau mungkin yang Amsal 17 juga boleh ya Tante. Boleh. Dua-duanya juga boleh. Boleh. Lalu adik-adik potong, terus kasih deh ke Orang-orang orang yang sekitar kita. Misalnya kalau yang tadinya berantem sama kakak atau adiknya mau baikan, Iya. mau nyatakan damai, aku sayang sama kakak sama adik, kasih nih hatinya. Wah. Atau ke mama, ke papa. Mm-mm. Mbak di rumah juga yang sering kita omelin, boleh kita kasih. Iya. Wah, pasti orang yang terima senang banget ya Tante Iya, Ririn. kita mau menjadi anak-anak yang membawa damai. Terus untuk adik-adik yang AT, wah adik-adik Apa tuh Tante Ririn? adik-adik bisa menulis atau merekam cerita pengalaman adik-adik waktu bertengkar sama kakak adik atau Iya. teman. Gimana rasanya bertengkar apa, rebutan apa, atau marahan karena apa? Terus gimana rasanya? Terus adik-adik juga harus tulis janji adik-adik yang adik-adik akan lakukan untuk membawa damai Iya. bagi Pasti teman. nggak enak ya lama-lama bertengkar. Betul. Tapi adik-adik AT kalau mau bikin bentuk love ini, hati ini, terus diberikan ke
orang di sekitarnya juga boleh. Iya, boleh ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Tante Lisya. Iya, kita saat ini mau memberikan persembahan. Sudah siap persembahannya? Sudah siap amplopnya? Iya, nanti seperti biasa adik-adik, di amplop ini ditulis tanggalnya, tanggal 26 Juli. Iya, lalu amplopnya ini simpan ya. Nanti kita berjumpa lagi baru kita serahkan kepada Om dan Tante. Nah, pada saat kita memberikan ini, kita mau bersyukur, bersukacita, kita mau memuji Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Kita mau berdoa, doa persembahan, tetapi yang akan memimpin doa kita adalah teman kita bernama Evan dari AKC. Yuk adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini untuk kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Evan yang sudah memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Buat adik-adik juga yang mau melayani, jangan lupa hubungi Om dan Tantenya ya. Nah, Tante Ririn, kita kan masih masih dalam masa pandemi ya, iya, Tante. pandemi COVID-19 ini belum berlalu, belum berakhir. Jadi Tante Lisya dan Tante Ririn tidak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kebersihan, cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Kalau harus keluar jangan lupa pakai Masker. Kalau bisa jangan keluar-keluar dulu. Betul. Oh iya, sekarang kan adik-adik udah masuk belajar lagi nih, Tante Sekolah Ririn. online ya? Iya, sekolah Belajar dari online. rumah. Semua melalui virtual Virtual gitu. ya, kelas Pakai virtual gadget. ya. Jadi kalau bisa ada waktu senggang jangan kebanyakan main gadget juga, nanti matanya rusak ya Tante Betul, Ririn. jadi harus mengurangi Tante ya Mengurangi. penggunaan gadget di luar untuk sekolah adik-adik. Iya. Supaya tadi ya mata yang sudah dikasih Tuhan kita Iya. pergunakan dengan hati-hati Iya, ya. supaya tetap sehat matanya Betul. ya. Karena masih panjang ya Tante, kemungkinan kan masih ada beberapa bulan lagi ke depan ya. Iya. Dan adik-adik tetap rajin berdoa ya supaya COVID-19 ini segera berlalu. Iya. Rajin juga baca Firman Tuhan. Alkitabnya dan RHA-nya ya. Iya. Oke, Tante Ririn. Iya, nah Tante Lisya kita sudah selesai ibadahnya, sebentar lagi. Adik-adik ingat bahwa kita akan menjadi selalu sahabat yang membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti lagu ini kita sekali lagi mau nyanyikan ya adik-adik ya, supaya terus mengingatkan kita untuk terus membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Tante, tadi kan sudah ada beberapa orang tuh yang kita katakan ku bawa damai bagimu. Ini Iya. jadi orang lain lagi ya. Oh boleh, Yang ada beda di lagi rumah ya. Iya. Oke, ku bawa damai bagimu.
Tuhan sudah pimpin ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami boleh memuji Tuhan dan bersuka cita. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang kami boleh dengar. Kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu membawa damai seperti Bapak Abraham. Ingatkan kami terus Tuhan untuk kami tidak mau lagi bertengkar dengan kakak, adik, ataupun orang-orang di sekitar kami, dan kami mau membawa damai untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ingatkan kami untuk terus mau taat dan patuh kepada Mama dan Papa selama 1 minggu ke depan, dan mau rajin belajar, juga tetap terus mau membaca firman Tuhan, menjadi anak Tuhan yang rajin seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat Hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman semua, ini Naya. Hari ini aku pengen cerita ke kalian semua tentang kesaksianku mengenai kesukaanku bermain alat musik. Mungkin sudah ada banyak teman yang tahu bahwa aku suka sekali bermain alat musik, dan memang betul. Awalnya aku hanya bermain piano, namun seiring berjalannya waktu, aku merasa tertarik untuk mencoba alat musik yang baru, dan akhirnya aku mencoba untuk bermain biola. Sekarang pun aku juga sedang mencoba untuk nanti bermain saksofon dan juga ukulele. Aku pun juga berpikir bahwa nantinya di masa depan aku akan terus mencoba alat musik yang baru lagi. Pun semua hal ini terjadi karena kuasa Tuhan. Dengan adanya kuasa Tuhan, aku bisa bermain alat musik dengan baik, bisa semangat latihan, dan juga bisa mendengarkan guru-guru yang mengajarkan aku bagaimana cara bermain alat musik tersebut. Dan juga aku harap bahwa kalian semua terus mengembangkan talenta kalian dengan rajin berlatih dan juga meminta pertolongan Tuhan. Dengan adanya pertolongan Tuhan, semua itu tidak ada yang mustahil. Dan juga aku juga harap bahwa kalian bisa menggunakan talenta kalian untuk memuji nama Tuhan. Misal aku suka bermain biola atau bermain piano di sekolah minggu. Gitu teman-teman. Terima kasih.